wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan diseminasi dan penerapan budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11 SMP 1 Kota Solo. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11 SMP 1 Solo yang memberikan waktu untuk kami untuk memberikan penguatan ataupun sambutan, bisa jadi motivasi kepada Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11. Yang pertama kami ucapkan bahwa CGP melakukan diseminasi dan penerapan budaya positif modul 1.4. Di sini dapat dilihat bagaimana implementasinya yang telah dilakukan oleh CGP di SMP 1 Solo. Tentu kita berharap ini membawa angin segar ataupun membawa suatu kebaikan, terutama di SMP 1 terhadap proses belajar mengajar di SMP 1, yang mana tentu Bapak dan Ibu telah menerima materi CGP Angkatan 11. Ini hendaknya dapat membawa perubahan mindset, pola pikir, bukan saja hanya bagi Bapak dan Ibu, tapi ini bisa diimpaskan kepada teman-teman guru yang lain, yang mana apa yang diperoleh di CGP ini nanti tentu kita akan implementasikan di kelas masing-masing, bukan saja di kelas yang kita ajar, tetapi hendaknya membawa perubahan juga bagi teman yang lain. Dari sekian jumlah banyak atau guru di SMP 1 lebih kurang 85 orang, tentu ini bisa diimbaskan kepada rekan-rekan kita yang lain. Tentu kami sebagai unsur pimpinan berharap bagaimana hal ini bisa merubah SMP 1 untuk masa yang akan datang atau masa yang untuk kedepannya lebih baik dari hari ini. Tentu kita mulai dari hal-hal yang kecil, menjelang ataupun untuk menempuh kepada hal-hal yang lebih besar. Saya sebagai unsur pimpinan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh CGP, terutama CGP Angkatan 11 SMP 1 Kota Solo. Teruslah maju, teruslah bergerak, kemudian terus membawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah mengeluh. Jalani apa yang telah digariskan sesuai dengan kodrat dan kemampuan kita. Tentu kita tidak mungkin di luar kemampuan yang kita lakukan. Insya Allah kita bersama-sama bisa, sehingga bisa memajukan SMP 1 untuk masa yang akan datang.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah dan jengkal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat yang luar biasa yang kita rasakan pada hari ini. Pada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa kami mengucapkan terima kasih? Karena sudah memenuhi undangan yang kami layangkan face to face, ada yang secara langsung maupun melalui WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dengan baik, dengan hati yang senang di dalam ruangan aula ini. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini ada beberapa tujuan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Yaitu sebelumnya tentunya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Anas, SPD, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Sekarang ini bertugas bertiga, yaitu sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SMP 1 Kota Solo. Yang mana hari ini kami mendapat amanah, yaitu membuat sebuah aksi nyata. Aksi nyata yang kami tampilkan di sini adalah berdasarkan modul 1.4, yaitu mengenai diseminasi dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, tentu kita harus relax terlebih dahulu, karena Bapak Ibu tadi ada yang sedang mengajar, baik yang pertama, ada yang sedang kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mengadakan ice breaking dulu. Apakah Bapak Ibu setuju? Alhamdulillah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. SMP 1. Oke. Oke. SMP 1. Oke. SMP 1 Kota Solo. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita bisa bertemu di dalam modul 1.4, yaitu mengenai penerapan dan diseminasi penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan bahwasanya di dalam kegiatan hari ini tentu ada tujuannya ya Bapak Ibu, yang mana tujuan dari kami mengadakan seminar aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama sekali adalah tugas kita. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik untuk melaksanakan aksi nyata ini, khususnya kepada kami calon guru penggerak dalam melaksanakan nanti yang namanya penerapan budaya positif atau disiplin positif. Yang kedua, di sini kami menjabarkan bahwasanya tujuan dari aksi nyata ini adalah saling berbagi. Kenapa saling berbagi? Di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui, namun karena dalam sesi sebelum kami melaksanakan aksi nyata ini, kami sudah kemarin sudah dibekali di dalam LMS, yaitu penerapan modul 1.4. Di sana banyak ilmu yang baru yang kami serap, yaitu berdasarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, baik itu fasilitator maupun instruktur, dan juga modul yang disajikan di PMM itu sendiri. Jadi di sini kami tidak bermaksud apa-apa, hanya sedikit berbagi, karena kita tahu bahwasanya ilmu ketika kita bagi, kita share kepada yang lain, insya Allah ilmu itu akan
semakin bertambah. Kalau seandainya walaupun itu sedikit gitu, walaupun itu hanya sedikit, kita saling berbagi. Tapi kalau ilmu itu kita tidak berbagi dengan teman, seandainya kita hanya didiamkan saja tanpa di-share dengan teman-teman yang lain, rekan guru kerja yang lain, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Mungkin akan menempel aja seperti air mengalir. Jadi kami di sini tidak ada maksud yang lain, hanya bertujuan untuk berbagi ilmu yang sedikit ini setelah kami mempelajari di modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan disiplin positif atau budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi mengenai budaya positif itu sendiri, tentu kita harus tahu dulu kenapa sih budaya positif itu penting di sekolah. Karena ketika kita akan melaksanakan budaya positif, tentu semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini tentu harus mendukung. Itu pertama sekali dulu, aset-aset yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, bapak, ibu guru, TU, perpustakaan dan lain sebagainya, anak murid, anak didik kita, tentu mereka harus mendukung karena mereka adalah aset kita. Jadi tentu tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana seandainya kita berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif, karena nanti banyak kaitannya dengan bagaimana sekolah kita ini akan mendapatkan siswa itu bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam belajar di sekolah. Tentu sekolah ini sangat mendukung sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan, ini sudah ada ditampilkan di layar di fokus, yaitu mengenai judul yang akan kami tampilkan di sini, yaitu aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi dan penyerapan budaya positif. Di sini saya adalah CGP angkatan 11 yang mempunyai pengajar praktek, yaitu Ibu Winda Febrina. Kemudian ibu fasilitatornya adalah Ibu Herlina Suryati MPD. Beliau berdua ini adalah guru-guru hebat yang saya temui. Kenapa? Karena beliau ini sudah banyak memberikan sedikit masukan kepada kami calon guru penggerak untuk bagaimana berkolaborasi nanti setelah ilmu yang kami dapat selama mempelajari di LMS atau di PRR. Baik Bapak Ibu, kami akan masuk aja langsung. Sebelum kita masuk budaya positif, tentu kita harus tahu dulu kenapa kita harus mempelajari budaya positif. Tentu kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, ini ada tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kami akan membacakan bahwasanya tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin ini akan kami pertanyakan kembali. Jadi question ini, menurut Bapak Ibu, apa sih itu pengertian dari menuntun? Menuntun segala kodrat. Oke, silakan Bapak Ibu, apa itu menuntun menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Apa itu menuntun? Oke, silakan Ibu Sita. Terima kasih kesempatannya Bu. Ya, menuntun berarti membimbing, mengarahkan siswa kepada semua potensi atau semua keunikan yang ada pada siswa, sehingga siswa ini bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kodrat mereka. Terima kasih Bu Sinta, tepuk tangan untuk Bu Sinta. Wow. Luar biasa sekali. Menurut Bu Sinta, menuntun adalah mengarahkan, membimbing mereka, mengantarkan mereka ke kodratnya, sesuai kembali ke kodratnya. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh menyampaikan apa itu menuntun Bapak Ibu? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Miss Rini Anas sebagai calon guru penggerak yang dari sekolah kita SMP Negeri
berarti kita sebagai guru memberikan perlakuan yang memang memperlakukan mereka sebagaimana kodrat sebagai manusia, supaya mereka juga terbiasa memperlakukan sesama mereka peserta didik, memperlakukan orang lain sesuai dengan kodratnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan apa itu menuntun? Jadi ini kata yang cukup luar biasa. Jadi ini kita sebagai pendidik kita harus tahu dulu apa itu menuntun. Ketika kita menuntun anak, apa sih menuntun anak? Apakah kita menuntut? Itu. Jadi bahasanya begitu jauh ya Bapak Ibu. Menuntut dengan menuntun. Mungkin selama ini kita belum menyadari. Mungkin kita ya, termasuk saya sendiri, mungkin belum menyadari. Mungkin selama ini menjadi seorang pendidik banyak yang menuntut anak. Bagaimana caranya anak ini bisa mampu mencapai capaian tanpa kita pikirkan kodratnya seperti apa sih anak ini? Kayak gitu. Jadi ketika kita tahu bahwasanya menuntut itu adalah mengantarkan dia, bagaimana dia bisa mencapai kodratnya, itu yang sesungguhnya sesuai dengan bakat dan minatnya itu tadi. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita masuk. Ini ada pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara lagi menyatakan bahwasanya kita bisa mengambil perbandingan ya Bapak Ibu, seorang petani dengan seorang pendidik. Pada hakikatnya samakah kewajibannya gitu? Samakah kewajibannya seorang petani dengan seorang pendidik? Yang mana seorang petani itu adalah kerjanya hanya menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahami antara dua profesi tadi. Kita sama-sama mempunyai kewajiban ya Bapak Ibu. Kalau kita diibaratkan sebagai pendidik, maka sekolah. Kita kembali kepada sekolah. Kalau petani itu kelahannya. Kita ada sekolah. Jadi sekolah ini diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga kita sebagai pendidik harus, ini kembali kepada tugas kita, harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kembali ke yang menuntut tadi. Jadi sekolah ini bagaimana bisa menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi anak, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Di sana kami sudah menyampaikan contohnya, yaitu yang awalnya anak kita ini malas. Ini malas, dia kurang semangat, tidak ada motivasi dia untuk belajar. Bukan kebalikannya nanti dengan kondisi sekolah, semakin dia bertambah kurang semangatnya atau semakin dia gak ada semangatnya. Berarti bagaimana nanti tugas kita bersama-sama melalui disiplin positif atau budaya positif ini nanti kita bisa membawa murid-murid kita. Bagaimana mereka bisa menyenangkan berada di sekolah ini. Kita harus murid kita ini akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Dan selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka mereka tidak akan bisa berkreativitas atau mencapai suatu proses yang baik. Itu menurut Bapak Ki Hajar ya Bapak Ibu. Baik, next. Baru kita masuk lagi. Di sini tugas kita. Ini berat ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dengan kita berkolaborasi, bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah nanti, insya Allah sekolah ini akan maju. Namun tidak akan maju bila seandainya hanya beberapa guru saja yang andil dan hanya yang mau gitu tergerak menciptakan budaya positif ini, tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tentu kita bersama-sama, disinilah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bersama-sama bekerja nanti dalam menciptakan budaya positif ini. Ini ada salah satu yang kami buat di sini untuk menjadi. Ini ada kemudian
selesai Bapak Ibu ya. Untuk menjadi seorang guru impian harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, terutama diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, budaya positif tersebut tentu bisa kita jalankan, kita terapkan melalui konsep-konsep inti. Jadi ada konsepnya Bapak Ibu. Yang pertama sekali adalah disiplin positif. Disiplin positif memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segi 3 restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mungkin barangkali selama ini kita belum menyadari bahwasanya di sekolah kita masih menggunakan sistem lama. Nanti Bapak Ibu akan kami perkenalkan itu apa saja sih 5 posisi kontrol dari seorang guru itu. Mungkin selama ini kita masih memakai posisi kontrol yang kami buatkan di dalam itu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Baik, kami akan lanjut. Ini impian kami calon guru penggerak. Di sini disiplin positif. Disiplin positif, cara pertama adalah cara penerapannya. Disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, ujian, dan bukan hukuman. Jadi inilah definisi dari disiplin positif yang kami sampaikan. Baik, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada nanti motivasi perilaku manusia itu berasal dari eksternal, ada dari internal. Yang dari eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang berasal dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia yang berasal dari motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu namanya motivasi internal. Imbasnya adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Ini motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol seorang guru. Barangkali Bapak Ibu sudah melihatnya. Ini mungkin yang pertama sekali itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang kita feedback bukan apa ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita gak ada bermaksud kita bisa merefleksi diri kita selama ini. Kita sebagai pendidik, kita banyak bergerak di mana selama ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau teman? Kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa kita. Apakah kita sebagai pemantau? Yang kelima, atau sebagai manajer. Ini mungkin barangkali kita bisa men-feedback, melihat ke belakang kembali. Kira-kira yang selama ini, oh iya, selama ini saya berada di posisi kontrolnya nomor 1 selama ini, banyak baru. Mungkin barangkali bukan menuntun saya selama ini, tapi banyak menuntut siswa. Bagaimana siswa ini bisa semau hati saya. Seperti itu. Jadi ketika siswa melakukan 1 kesalahan saja, kita langsung memberikan hukuman kepada anak tanpa kita melihat posisi kontrol yang lain. Berarti posisi kontrol yang lain yang mana rasanya yang akan kita perbanyak untuk melaksanakan budaya positif ini. Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah,
kita kepada siswa, bagaimana siswa bisa meresapi, oh berarti saya posisi saya kepada siswa baru membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira ibu bapak bisa memberikan sedikit apa pada kami? Kira-kira sekarang ini dengan kita menuntun sesuai kodratnya tadi, kira-kira kita berada, harusnya posisi kontrolnya kita itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Ya silakan Ibu. Jika kita sebagai guru yang menuntun para siswanya, maka posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Pemantau. Oke, bagus. Teman. Sebagai Sebagai teman. teman. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Sebagai teman ya Bu ya. Oke, bagus. Ada lagi Ibu Mika? Kira-kira ya dengan kodratnya tadi menuntut sesuai kodratnya. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai siapa di sana? Kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk nomor 4. Nomor 4. Sebagai pemantau. Kalau untuk teman saya nggak bersedia. Karena saya dengan murid saya, mereka harus menghargai saya sebagai gurunya. Iya. Nah, kalau teman berarti saya sejajar kan sama mereka. Iya. Dengan anak sendiri juga saya nggak mau jadi teman. Saya Iya. ibunya. Dia harus menghargai saya. Tetapi saya memantau dia agar mereka berjalan sesuai koridor supaya dia mencapai martabatnya dan kebahagiaannya. Karena tujuan kita adalah selamat dan bahagia. Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa sekali Bu Mika ya. Kami beri aplaus untuk Bu Mika karena sudah feedback sedikit Bu Mika. Berarti yang ke belakang ini kita Bu Mika ada melaksanakan ada posisi kontrol yang sudah dilakukan. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, sebelum kita mengenal kurikulum Merdeka dan sebelum kita mengikuti pendidikan profesi guru, kita kan sering pada yang poin 1 dan 2. Iya, kita harus jujur itu Bapak Ibu. Iya betul. Ya sama dengan kami ya, kami juga merasa seperti itu karena banyak posisi kontrol itu yang nomor 1, nomor 2 yang sebelum ini Kalau 3 memang dilaksanakan. tidak pernah. Kalau 3 Iya. luar biasa dia bisa begitu. Tepuk tangan untuk Ibu. Jadi tidak ada yang salah. Jadi Iya. semuanya kita bagaimana mencapai anak didik kita tadi menjadi bahagia. Oke, baik Bapak Ibu. Yang di antara yang 5 ini yang paling terbaik Bapak Ibu. Kira-kira kita memposisikan diri kita sebagai apa di sana? Idealnya. Iya. Harusnya nomor 5 ya. Iya. Harusnya menjadi apa Ibu Mika? Kalau idealnya sebenarnya harus nomor 5 ya Miss Reni. Iya. Tapi masih mungkin proses belajar. Iya betul. Waduh, luar biasa Ibu Mika. Berarti kita sudah tahu posisi kontrol kita, bagaimana cara kita menghadapi anak didik kita di kelas nanti atau di sekolah ini. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau pemantau. Berarti alhamdulillah posisi kontrol sudah sampai pesannya. Ini dia ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita mengambil manajer? Kenapa kita sebagai manajer di sana? Itu ada gambaran kami buat di sana, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi dia menemukan sendiri permasalahan yang dibuatnya. Itu kita sebagai manajer di sana. Yang kedua, posisi manajer itu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia coach bagi dirinya sendiri. Ketika dia membuat masalah, kita lemparkan lagi kepada dia. Kira-kira nak, ibu paham, kamu manusia yang tidak sempurna. Kita tahu kita tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita memposisikan diri, maka dia akan menemukan dirinya itu sebagai manajer. Jadi apa kira-kira yang akan kita rubah? Menurut kamu? Kembali nanti ke keyakinan kelas. Nanti ada itu Bapak Ibu, sehingga terciptalah identitas positif berhasil pada diri murid. Lanjut, next. Di sini ya Bapak Ibu ya, keyakinan sekolah atau kelas. Di keyakinan kelas atau sekolah, apakah Bapak Ibu pernah mengenal kalimat ini, keyakinan kelas? Ini
salah satu disiplin budaya positif yang akan kita terapkan nanti. Kebetulan kami CGP sudah menjalankan ini. Bu Sinta, Ibu Melita, dan kami sendiri sudah mempraktekkan ini di kelas walas masing-masing gitu. Terbukti itu di dalam kelas itu ada di sana Bapak Ibu nanti akan masuk dalam kelas itu, dan sudah ada videonya Bapak Ibu ketika kami anak menyampaikan keyakinan kelas di masing-masing kelas itu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini adalah salah satu yang mendukung budaya positif. Jadi apa peran kita di sana? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan kita. Jadi tidak ada keputusan sesuai dengan guru saja, no. Hanya siswa saja enggak. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Nanti Bapak Ibu kalau kami jabarkan lebih dalam, ini luas cakupannya ya Bapak Ibu ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Di sana ada nilai-nilai kebajikannya. Ada kesenangan, ada kebebasan, ada pokoknya ada 5 macam di sana mengenai nilai-nilai kebajikan universal di dalam keyakinan kelas tadi. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti mau boleh kami nanti akan menunjukkan bagaimana cara meminta ke anak, cara kita membuat kolaborasi antara siswa dan guru di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Oke, ini lanjut. Ini segitiga restitusi. Salah satu penyelesaian masalahnya yaitu guru mengapa di sana berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini kunci ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Pertama sekali adalah kita di segitiga restitusi ya Bapak Ibu, ini bisa kita praktekkan di sekolah SMP 1 nanti ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Apa tuh Miss Rini menstabilkan identitas? Nanti kami akan berikan question-questionnya seperti apa yang akan kita ajukan kepada anak. Jadi nanti anak akan kembali ke diri dia lagi. Jadi kita tidak mencarikan solusi, dia mencari masalah, dia mencarikan solusi sendiri. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kembali ke dalam keyakinan sekolah atau kelas kita tadi itu. Nah, itu. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan dari segitiga restitusi ini, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi muaranya kembali ke nilai kebajikan tadi. Ketika kita mendudukkan keyakinan kelas, nilai kebajikan universal akan tercermin di masing-masing anak, dan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, ini ada dokumentasi aksi nyata kami. Kebetulan ini sudah kami buat jauh sebelum CGP. Kebetulan kami upload di CGP, sudah kami upload kembali gitu. Ini aksi nyata ketika kami PMM waktu tahun dulu. Ini aksi nyatanya kayak kasus 1. Ini videonya ya Bapak Ibu. Ini kasus 2. Ini testimoni siswa kami minta feedback dari apa yang dilakukannya. Sudah itu komentar siswa, kami minta juga komentar siswa di sana berupa lembaran. Gimana kabarnya Bila? Alhamdulillah. Gini ya nak ya, Miss dapat informasi nih, kemudian Miss akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bila Miss tahu Bila sering alfa ya nak ya? Ya. Udah berapa kali alfanya nak? Nggak tahu. Udah lebih dari 2 kali, 3 kali? Udah lebih.
Dila, menurut Dila, nih menurut Dila ya, karena sudah sering alfas dan sudah sering tidak masuk sekolah, apakah itu merupakan sebuah kesalahan menurut Dila itu? Iya nak? Oke, Dila, kalau menurut ibu ya, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi ya Dila ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tentu ada alasan, beberapa alasan kenapa Dila melakukan itu. Nah itu Miss pengen tahu ini. Yang penting Dila, setelah kita cari solusi, setelah kita diskusi nanti, kita akan Dila nanti berusaha untuk memperbaikinya ke depan lagi anaknya agar tidak terjadi lagi tidak hadiran di dalam kelas. Oke, Dila, sekarang kita cari solusi bersama lagi anak. Kenapa Dila tidak masuk sekolah? Pasti adalah beberapa alasan. Coba ceritakan kronologinya nak. Kenapa Dila tidak hadir ke sekolah? Sering terlambat bangun nak? Iya. Bang, emang kayak malamnya mengapa Dila sering terlambat bangun? Menemani ngamal kerja. Berarti itu sebabnya Dila bangunnya pagi telat. Jadi kalau sudah telat Dila malas lagi ke sekolah. Gitu nak? Iya. Oke. Menurut Dila, apakah perbuatan Dila sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati bersama? Sudah sesuai, nah? Kira-kira menurut Dila, keyakinan kelas apa yang sudah Dila lakukan? Sudah dilanggar? Iya. Sudah tidak masuk, bolos, berarti apa yang sudah Dila lakukan itu nah? Keyakinan kelas? Disiplin, nah? Iya, nah? Iya, disiplin. Berarti disiplin di dalam memanage diri. Ya, Dila ya. Kira-kira disiplin itu penting nggak menurut Dila? Sangat penting sekali. Kenapa penting Dila? Disiplin itu bagi diri Dila. Kenapa itu harus penting? Jadinya belajar lebih baik lagi. Oke, Dila. Ini Miss aku akan membantu ya. Menurut Dila, karena sering alfa, membolos di sekolah, kira-kira apa yang akan Dila lakukan untuk ke depannya agar tidak alfa, tidak mengulangi kesalahan lagi? Oke, berarti kalau malam harinya gimana Dila? Tidurnya lebih percepat lagi, supaya paginya tidak telat bangun. Nah itu apa lagi Dila? Apakah ada kesibukan malamnya lain nak dilakukan? Nggak ada nak? Berarti memang ya membantu ibu aja ya. Oke. Nah sekarang Dila ya, Dila kan sudah menemukan solusinya. Jadi ibu atau Miss akan membicarakannya pada orang tua Dila. Pengen tahu kenapa Dila sering apa, sering bolos. Tentu ada alasan seperti yang Dila sampaikan tadi, karena sering membantu ibu pada malam hari sehingga Dila paginya telat bangun. Oke, Dila. Oke, Dila. Dila sudah selesai ya Dila ya. Kita ibu mengetahui kenapa Dila sering alfa, tidak masuk sekolah. Nanti ibu minta informasi nomor HP yang Dila nanti ibu akan menyampaikan masalah ini pada ibunda terutama atau ayah ya Dila ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini, cukup sekian dulu ya Dila ya. Mudah-mudahan Dila ke depannya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ya Dila ya. Terima kasih ya Dila. Oke, silakan duduk Pak. Oke Pak, bagaimana kabarnya hari ini nak? Baik? Yakin baik? Alhamdulillah. Pak, ini ya, Miss ada beberapa pertanyaan nih mengenai masalah yang sudah Miss dengar ini. Kabarnya Miss mendengar ini bahwasanya Iva berkelahi di kelas bersama teman. Iya tuh, benar? Iya. Kenapa Pak? Diganggu sama teman. Oke.
menurut Ivan, karena diganggu sama teman itu, apakah terus Ivan melawan teman? Apakah itu sebuah kesalahan? Mungkin kalau mengajarkan Iya. Oke, Pan, Ibu tahu ya Pan ya, kalau Ibu di posisi Ivan, kalau kita diganggu teman, tentu kita akan merasa terpancing juga emosi kita ya. Mungkin Ibu di posisi Ivan akan akan merasa akan terpancing juga. Itu manusiawi ya Pan ya. Karena berbuat kesalahan itu adalah manusiawi juga. Jadi Ibu tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan Ivan. Ketika kita dihadapi dengan masalah, kita diganggu oleh teman, diusir sama teman, mungkin Ivan akan terpancing emosinya. Nah, namun apakah itu solusi terbaik? Nah, itu Ivan harus berusaha untuk memanage diri emosi Ivan. Nah, itu yang harus Ivan ketahui. Oke, Ivan, sekarang Ibu sekarang kita cari solusinya. Kenapa Ivan berkelahi di kelas? Pasti ada alasannya. Coba ceritakan kronologinya, Nak. Bagaimana awalnya itu kejadiannya kok sampai bisa berkelahi dengan si Nabil? awalnya masih lacok dengan kedua. Kemudian itu dia lacok karena dia kenal itu agak-agak musuh itu. Saya tinggal kedua musuh. Kak, Buku Ivan juga diambilnya juga. itu lain sih terkenal biasa. Dia kenal tak kedua sekolah itu dengan Itu sebabnya terpancing emosinya ya. Oke, Ivan. Menurut Ivan, apakah perbuatan Ivan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kenapa tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tuh, karena sudah Ivan sudah tidak menghargai teman, ya. Nah, jadi kita sesama teman harus apakah menghargai itu penting menurut Ivan di dalam sebuah hubungan persahabatan dengan teman, bersama teman? Penting sekali. Alasannya apa, Ivan? Tapi menghargai sesama teman itu sangat penting ya, Pan, karena menciptakan kenyamanan, kedamaian di dalam sebuah kelas ya, Pan, ya. Jadi kita tidak mudah terpancing emosi. Oke, Pan, menurut Ivan, kira-kira apa yang akan Ivan lakukan agar tidak mudah, tidak mudah terpancing lagi untuk tidak berkelahi dengan teman? Kira-kira apa yang akan Ivan lakukan? Ya, ke depannya Ivan. Dibicarakan baik-baik, ditanya baik-baik. Sudah itu apa lagi, Nak? Bicarakan dengan guru kalau seandainya dia tidak baik. Oke, Ivan. Sekarang Ivan sudah menemukan solusinya dari perkelahian yang terjadi kemarin, Ivan, ya. Nah, nanti Ivan, ini kan permasalahan sudah terjadi. Tentu kita nanti akan kita bahas di segitiga diskusi, yaitu dengan orang tua Ivan. Miss akan bicarakan juga, Ibu bicarakan juga pada Ibu Ivan nanti, mana tahu Ibu nanti bisa juga memberikan wejangan supaya Ivan bisa memperbaiki diri ke depan lebih baik, anak ya. Oke, itu aja Pak. Silakan Ivan kembali ke kelas dengan baik agar permasalahan itu. Oke, Ivan ya. Jangan berkelahi lagi anak ya. Oke. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk Indah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Indah? Oke, Indah begini ya. Ibu dapat informasi mengenai Indah, dan Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanya sama Indah. Ibu tahu Indah sering alfa. Apakah benar Indah? Oke. Sudah berapa kali Indah alfa dalam berapa hari? Kira-kira udah berapa kali Indah? Udah lebih dari 2 kali, nah? Waduh. Oke. Dan menurut Indah, sering alfa atau tidak masuk sekolah, apakah itu merupakan sebuah kesalahan? Menurut Indah, iya, merupakan sebuah kesalahan. Oke, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi ya Indah ya, kalau menurut Ibu ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang terpenting Indah harus berusaha untuk memperbaikinya ke depannya ya Indah ya. Oke, Indah, sekarang kita cari ya solusinya. Karena Indah sering alfa, pasti ada alasannya kenapa Indah sering alfa. Pasti ada alasannya. Nah, bisakah Indah menceritakan pada Miss, pada Ibu, kenapa Indah sering alfa? Nah, Indah berobat ke rumah sakit terapi. Apakah Indah tidak minum surat? Nah, tidak ada. Kenapa nggak minum surat? Kan Indah pergi terapi ke rumah sakit. Lupa. Oke, Indah. Menurut Indah, itu kan Indah sedang berobat terapi. Berarti kan Indah ada alasan. Berarti Indah seharusnya, ini saya Indah ya. Indah harus mengirimkan surat atau melalui teman atau diantar ke sekolah. Itu karena kenapa Indah? Karena itu adalah salah satu dalam keyakinan kelas kita ya Indah ya. Menurut Indah, apakah perbuatan Indah yang sering alfa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kira-kira menurut Indah, keyakinan kelas apa yang sudah Indah lakukan? Disiplin sekolah. Iya, disiplin. Oke, menurut Indah, disiplin itu penting nggak dalam hidup Indah? Penting sekali. Ya, apa alasannya Nak? Kenapa penting sekali disiplin itu? Disiplin bagi sekolah, disiplin dalam waktu. Ke video Pak. Kan dosen Indah. Oh. Apa? Indah? Indah, menurut Indah, apa yang akan Indah lakukan? Nah, ini untuk kedepannya kita kan sudah mencari solusi. Nah, apa yang akan Indah lakukan agar tidak alfa lagi ke depannya? Karena ya Indah tahu kalau Indah sering alfa tentu Indah akan lagi nanti ya di dalam PBM, tugas semua pembelajaran Indah tidak akan mengikutinya. Nah, itu akibat dari kita sering alfa. Kira-kira apa yang akan Indah lakukan agar tidak alfa lagi? Nah, ya, menerima surat ke sekolah. Sudah itu apa lagi Nah? Memberitahu atau menginformasikan kepada sekolah. Oke. Nah, sekarang ya Indah ya, Indah kan sudah menemukan solusi. Berarti untuk kedepannya Indah akan memperbaiki diri agar lebih baik lagi supaya tidak sering alfa lagi. Karena Indah sudah tahu bahwasannya melanggar kedisiplinan tentu akan merugikan diri sendiri. Nanti Indah setelah kita komunikasi berdua, nanti Miss akan menginformasikan kepada orang tua Indah. Orang tua Indah ada ya Nak ya? Ada. Nanti Ibu akan menyampaikan
sampaikan masalah ini pada orang tua Indah. Kenapa Indah kemarin sering apa? Padahal Indah sudah dalam melaksanakan terapi ya, tapi kan sakit tibanya itu. Mungkin itu aja ya Indahnya. Ya, bagaimana ke depannya nanti Indah? Karena itu lebih dari macam tidak capek sih anak. Kan sering? Jangan sih. Oke, Itu kan itu aja ya. Indah ya. Terima kasih ya Indah ya atas waktunya. Jangan lupa ya Nak untuk memperbaiki. Oke, terima kasih Indah. Oke, assalamualaikum. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilaibia Sahira, berasal dari SMP 1 Negeri 1 Solo dari kelas 9K. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Rini yang dan sudah berdiskusi tentang permasalahan saya, yaitu tentang Karena, Sering, Alfa, dan membolos. Saya sangat senang sekali. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha memperbaiki diri agar bisa mengikuti PBM dengan lebih baik lagi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhdim, kelas 9K. Saya sangat senang sekali berdiskusi bersama Miss Rini karena telah memberikan solusi atas kasus saya, yaitu berkelahi bersama teman saya. Untuk kedepannya saya akan lebih sabar dan bisa mengendalikan diri saya lagi. Sekian. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali itu saja yang kami sampaikan hari ini. Tidak bermaksud apa ya Bapak Ibu menggurui, tidak, karena hanya sedikit ilmu. Barangkali kita nanti bisa berkolaborasi bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Tentu kalau kita bersama berkolaborasi, insya Allah sekolah kita SMP 1 menjadi lebih baik lagi ke depannya dari dunia. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin barangkali yang kami sampaikan ini jauh dari sempurna karena kami membuatnya tidak Bapak Ibu, kami membuatnya sesuai dengan yang kami yakini aja, sesuai yang kami terima dari LMS dan fasilitator, instruktur, ada 3 itu. Mungkin banyak lagi yang akan ditambah dengan teman-teman CGP yang lain seperti Ibu Merita, Ibu Sinta, dan Kusuma. Mungkin itu saja dari diri kami. Terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Mudah-mudahan menjadi bagi kami ini pribadi CGP menjadi guru yang sesuai yang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara nantinya ya Bapak Ibu di dalam kelas kami secara khusus, di sekolah ini secara umumnya nanti. Itu yang pertama sekali. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own
wrong. Never thinking you were number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the Baiklah, sekarang positivity. kita masuk That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I posisi don't kontrol worry seorang about guru. much. Yang I pertama think adalah we should have some more fun. kedua, I still membuat dream merasa about the days bersalah. when we were young. Ketiga, I'll teman. take a hit and Empat, still finish pemantau. at one, Kelima, yeah. ujian. Dari posisi kontrol Memory seorang guru lane yang isn't that too 5 far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Namun di antara Take kelima a ini yang moment to lebih baik unwind, adalah face yourself and posisi realize kontrol yourself seorang with guru the world, sebagai baby. manajer. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Baiklah, kami akan memperlihatkan contoh dokumentasi aksi nyata berikut ini. Contoh kasus 1, di mana hari ini Kayla sudah melakukan pelanggaran, yaitu tertangkapnya membawa HP ke sekolah di guru bidang studi di jam pembelajaran. Alhamdulillah, terima kasih Kayla sudah hadir. Ini Miss dengar hari ini Kayla sudah ada melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Betul itu Kayla? Iya. Ada apa itu Kayla? Apa itu permasalahan sudah dilanggar ini? Oh, membawa HP ke sekolah. Ya, membawa HP sedangkan sudah ada di keyakinan kelasnya bahwasanya tidak boleh ya kita siswa sekolah membawa HP ke sekolah. Oke. Apakah permasalahan Kayla tersebut sudah dikerjakan oleh yang guru? Sudah. Apa solusinya nak? Membuat surat ya. Sudah itu meminta maaf langsung ke guru tersebut. Sudah itu tidak akan membawa HP lagi. Jadi tidak akan membawa HP lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Berarti Ananda sudah tahu ya aturan bahwasanya kalau sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas maka tidak jelas apa gitu. Berarti ya ibu lihat di sini nama Kayla sudah masuk di daftar kasus ya. Bahwasanya Kayla sudah melakukan pelanggaran. Baik Kayla, mungkin itu aja dulu sementara nanti kita diskusi lagi. Terima kasih. Yep.
warahmatullahi wabarakatuh. Karena perceraian saya menjanji tidak akan mengulangi lagi.